Pemirsa, dalam kasus pengeroyokan terhadap santri yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pondok Pesantren Bangkalan Madura, polisi menetapkan 9 orang tersangka. Penetapan tersangka setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 34 orang saksi. 9 tersangka tersebut adalah santri yang lebih senior, sedangkan korban santri junior. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Adik-adik ini kelas berapa di pondoknya? Kenapa kok sampai ke sini? Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung pemirsa dengan Kapolres Bangkalan, Jawa Timur, AKBP Wiwit Ari Wibisono. Selamat sore Pak Kapolres. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Pak Kapolres, boleh diceritakan secara kronologi dari kasus ini seperti apa penangkapan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Oh iya Mbak, jadi dapat dijelaskan bahwa kira-kira tanggal 7 ya kejadian itu kami mendapatkan informasi laporan bahwa telah terjadi penganiayaan santri yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan posisinya sudah di puskesmas pada saat itu sudah dibawa oleh para pelaku tersebut. Jadi kronologinya pada tanggal tersebut korban ini diduga oleh para pelaku melakukan ataupun telah melakukan penghilangan suatu barang milik kawan-kawannya dan diinterogasi oleh para seniornya ini terkait dengan benar atau tidaknya dan bersama siapanya. Namun ada jawaban yang mungkin ataupun jawaban itu tidak pas diterima oleh para seniornya ini, lalu dilakukanlah pemukulan oleh 9 orang pelaku tersebut. Itu. Oke. Itu Mbak. Perencanaan dari penganiayaan ini sudah berapa lama sebenarnya Pak Kapolres? Kemudian seperti apa cara mereka menganiaya korban? Perencanaannya sedang kita dalami, apakah sebelumnya itu ada penganiayaan lagi atau tidak. Ini sedang diperiksa maraton kembali untuk menentukan apakah ada penganiayaan sebelumnya di luar dari hari kejadian tanggal 7 tersebut, Pak. Dan dengan cara dipukul dengan tangan kosong. Tadi malam juga sudah kami lakukan otopsi, jadi hasil otopsi ada luka memar sekujur tubuh dan jantungnya juga mengalami luka dalam dan empedunya dugaannya pecah. Keterangan ataupun juga tanggapan yang diberikan oleh pihak pesantren sendiri seperti apa kepada polisi, Pak? Gimana Mbak? Keterangan yang diberikan oleh pihak pesantren kepada polisi seperti apa? Ya kejadiannya cepat sekali pada saat itu memang dilakukan oleh para santri seniornya yang di sana juga sebagai pengurus menanyakan perihal ada beberapa barang yang hilang yang diduga dilakukan oleh korban tersebut dan tidak selayaknya untuk para senior itu menghakimi sendiri, seharusnya bisa melaporkan kepada pihak berwajib untuk meneliti apakah dugaan itu benar atau tidak. Pak Kapolres, izin kami konfirmasi kembali apakah betul ke-9 pelaku ini adalah anak di bawah umur Pak atau mungkin sudah bisa terbilang dewasa begitu? Ya, yang dewasa ada 5, kita tetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bangkalan. 4 di bawah umur, anak berhadapan dengan hukum, kita titipkan di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jatim. Ancaman hukumannya sendiri seperti apa Pak Kapolres terhadap ke-9 pelaku ini? Ancaman 15 tahun penjara, kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan kepada anak dan menyebabkan kematian. Baik, adakah kemungkinan Pak pihak lain ataupun juga santri lain yang terlibat dalam kasus ini? Nah ini masih didalami Mbak, kalau ada kita pasti akan beritahu. Dan ini lagi pemeriksaan selanjutnya, yang penting kita gerak cepat dulu. 9 pelaku ini sudah kita amankan dan 5 pelaku ditahan di Polres Bangkalan dan
4 pelaku anak berhadapan dengan hukum berada di Dinas Sosial Panti Rehabilitasi Provinsi Jatim. Dari pihak kepolisian sendiri mendapatkan informasi tidak seperti apa yang dilakukan dari pihak pesantren ini terhadap korban ataupun juga keluarga korban setelah terjadinya hal ini? Pihak pesantren saya monitor mendekati keluarga korban sebagai pemberian santunan yang saya monitor itu. Baik, kemudian kalau dari informasi pihak pesantren sendiri Pak, apakah 9 orang tersangka ini juga sebelumnya sering semacam bermasalah atau pernah melakukan hal serupa Pak Kapolres? Masih kami dalami apakah ada mungkin orang-orang lain yang pernah dianiaya oleh pelaku-pelaku ini. Apabila ada, kita akan tentukan lagi pasal-pasal lagi buat yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara TV One. Sehat selalu, Pak. Nggih, Mbak Nuhun, matur saka langkung.